Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semua itu karena hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanpa hidayah, tanpa taufik, dan tanpa nikmat dari Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Kita berharap semoga dengan rasa syukur kita ini, Allah akan menambahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk jalan yang benar, petunjuk jalan yang lurus, yang akan menghantarkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita senantiasa berharap dengan sholawat yang senantiasa kita aturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumil mahsyar kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Qiyamul Ramadan rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk sedikit berpikir bahwa sebetulnya di bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, Allah memberikan satu waktu tertentu yang memang diperuntukkan untuk melatih diri kita, yang diperuntukkan untuk memperbaiki apa yang sudah ada pada diri kita ini. Dalam perjalanan 1 tahun kehidupan kita, ada 1 bulan yang dikhususkan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan ini memang spesial. Kenapa? Suasana dalam bulan suci Ramadan sangat jauh berbeda. Kita bisa bayangkan, coba kita renungkan sejenak, orang-orang yang biasanya mereka berbuat fahsya, mereka berbuat mungkar, di bulan Ramadan itu bisa direm gitu. Kenapa mereka ngerem di bulan Ramadan? Ada rasa malu ketika mereka mau melakukan sebuah perbuatan mungkar. Ini yang hebat. Kenapa? Karena bulan ini memang tercipta suasana ibadah. Makanya kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, jamaah sekalian, orang-orang biasanya dalam teori kalau orang lapar itu mudah marah. Bahkan ada sebuah teori mengatakan kalau pengen membuat pemberontakan, buat rakyat lapar, pasti akan berontak. Artinya kelaparan itu akan punya kaitan secara langsung dengan kemarahan secara umum. Tapi sesuatu yang aneh, di bulan Ramadan itu ketika kita lapar, justru marah itu tertahan. Padahal marah itu adalah perbuatan yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Marah dalam bahasa Arab disebut dengan ghadab. Ghadab itu artinya marah. Nah, di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, sifat marah itu tertahan.
Padahal biasanya orang lapar itu gampang marah. Ini yang hebat di bulan suci Ramadan. Salah satu yang utama, kok bisa gitu. Orang lapar yang biasanya gampang tersinggung, gampang marah, justru di bulan suci Ramadan, orang lapar, marahnya malah hilang. Nah itulah jamaah sekalian, salah satu keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini. Nah mari kita mencoba untuk mentadaburi salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Jadi Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki yang berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis ini disebutkan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Ausini, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Jadi memang zaman dulu sahabat itu enaknya kalau hidup zaman Rasulullah. Kalau sahabat merasa dirinya galau, dia tidak punya sesuatu yang diunggulkan untuk ibadah, datang ke Rasulullah, minta, ya Rasulullah beri saya nasihat, beri saya wasiat. Dan Rasulullah memberi itu. Disesuaikan dengan kondisi sahabat masing-masing. Nah, pada kesempatan ini, laki-laki tadi, menurut Abu Hurairah, dia meminta wasiat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, la taghdab, janganlah kamu marah. Cuman satu kata, jangan marah. Kemudian laki-laki itu minta lagi. Di dalam hadis ini disebutkan faraddada miraran. Dia minta diulang lagi. Apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah selalu menjawab, la taghdab, sampai berkali-kali. Jawabannya selalu sama, la taghdab. Artinya apa jamaah sekalian? Bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan sikap marah. Karena sikap marah itu akan punya akibat yang cukup panjang nantinya. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu membagi marah itu ada tiga jenis. Ada 3 bentuk kemarahan yang ada pada diri manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki rasa marah sama sekali. Pokoknya orang ini nggak pernah punya marah sama sekali. Orang seperti ini oleh Imam Al-Ghazali dikategorikan sebagai tafrid. Orang yang nggak punya rasa marah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini sifatnya tercela. Jadi orang kalau nggak punya rasa marah itu malah tercela, bukan bagus. Menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya rasa marah sama sekali, maka dia itu nggak punya keinginan apa-apa. Ketika keluarganya dihina orang, dia akan diam. Ketika agamanya dihina orang, dia akan diam. Bahkan ketika keluarganya melakukan dosa, dia pun akan diam. Nah, kalau ada, bahkan dalam istilah Rasulullah, dalam istilah agama, ada orang yang disebut dengan dayus. Dayus adalah seorang bapak yang dia tidak punya rasa marah sama sekali ketika istrinya berlaku tidak baik, anaknya berlaku tidak baik di depan matanya. Jadi orang itu sudah melihat sendiri istrinya itu berperilaku serong, dia nggak cemburu, dia nggak marah sama sekali. Orang seperti ini dianggap dayus. Dan orang seperti ini yang memiliki sifat yang sangat tercela. Nah kemudian sifat yang kedua, marah yang kedua, yaitu marah yang terkontrol. Nah marah yang terkontrol ini Imam Al-Ghazali menyebut al-i'tidal. Itu marahnya terkontrol. Jadi dia punya rasa marah, tapi marahnya tidak diungkapkan sedemikian rupa sampai
melanggar syariat agama. Dia hanya sekedar marah, tapi marah itu karena ada sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dianggap mungkar oleh dia. Makanya di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, "Marra minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, wa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman." Kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu. Dengan apa? Dengan kekuatan yang kamu miliki. Wa illam yastati, kalau kamu nggak sanggup, bilisan, dengan lisan, diomong. Ngomong nggak sanggup, nggak enak, biqalbi. Jadi fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau sudah ngomong nggak enak, udahlah dalam hati aja. Yang penting saya nggak cocok dengan itu. Cuman di ujung hadis disebutkan bahwa aful iman, yang kayak gitu tuh imannya lemah. Itulah jamaah sekalian. Maka kadang-kadang kita harus ingat, orang marah itu kadang-kadang butuh, cuman jangan sampai kebangetan. Nah, yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyatakan marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan itu disebut dengan ifrat. Ifrat itu adalah orang marah yang berlebihan, yang sampai marahnya itu membuat orang itu sampai meninggalkan hal-hal yang bersifat syar'i. Bahkan dia mengumpat, kemudian dia kehilangan arah karena dengan nafsu amarahnya yang berlebihan, sampai-sampai dia mungkin melanggar aturan-aturan agama. Nah, inilah 3 hal jenis marah yang disebut Al-Ghazali. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada 5 cara bagaimana supaya kita menghindari rasa marah ini. Ada 5 saran dari Rasulullah. Cuman karena waktunya sudah hampir jam 8, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita stopkan terlebih dahulu. Insya Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sampai di ujung Ramadan nanti, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan esok insya Allah akan menjadi ibadah kita dan diterima sebagai amalus sholihah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.